Shalom semua, kita akan belajar tentang integral ya pada pertemuan kali ini dan dibawakan oleh aku Ananda Gloris Kristianto. Nah sebelum itu teman-teman apakah masih ingat tentang pengertian integral? Tentu kalau kita belajar turunan, kelanjutannya itu adalah tentang integral. Kalau turunan itu adalah diferensial, kalau integral itu ya kebalikan dari turunan atau anti turunan. Biasanya disebut balikan atau inverse dari turunan itu sih. Nah untuk gambarannya seperti ini. Misalnya ada suatu fungsi ya, fungsi itu diturunkan. Teman-teman kan udah belajar tuh minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kemarin kan 2 minggu lalu kita belajar tentang turunan. Nah ketika turunan itu kembali dinaikkan lagi, maka istilahnya bukan dinaikkan sih, tapi diintegralkan. Nah maka akan menjadi fungsi yang semula. Logikanya atau gambarnya seperti itu. Nggak susah kok konsep dari integral ini, kita akan kupas tuntas ya. Jadi ini adalah review materi. Nanti teman-teman kerjakan di buku atau catatannya teman-teman, cari turunannya dari setiap fungsi ini ada 3. Ini nggak bisa dikumpul, tapi buat latihan aja, mau mengingat apakah kalian masih ingat atau enggak dari materi 2 minggu lalu. Untuk pembahasan kali ini nanti ada 4. Yang pertama integral tak tentu, yang kedua integral tentu, yang ketiga substitusi, dan yang keempat parsial. Masih ingatkah? Di SMA kan udah pernah belajar istilah ini juga pasti udah gak asing, tapi kita hari ini mau melihat kembali recall ya. Nah yang pertama ini kita akan bahas tentang integral tak tentu. Jadi sebuah integral tuh seperti itu, seperti S tapi panjang banget. Nah itu cara bacanya integral dari x pangkat n integral terhadap dx atau integral dari x pangkat n terhadap dx seperti itu. Nah rumusnya itu adalah 1 per n plus 1, n itu pangkatnya, dikali x pangkat n plus 1. Jadi pangkatnya nambah 1. Kalau turun teman kan pangkatnya dikurang 1. Nah kalau integral itu pangkatnya tambah 1. Dan dia jangan lupa pakai plus c, karena ini masih integral tak tentu. Nanti kalau integral tentu itu bukan plus c, tapi kita langsung masukkan si x nya itu. Kita coba contoh soal. Yang pertama ini kan integral dari 6x kuadrat dx. Nah untuk pangkatnya ditambah 1 dan dibuat jadi penyebut 2 plus 1, dan 2 plus 1 sebagai pangkat juga ditulis. Jadi 6 per 3 kan 2 pangkat x nya jadi 3, jadi 2x pangkat 3 plus c. Untuk yang 2 contoh ini nanti coba teman-teman lihat, ini juga gak susah kok. Mungkin untuk yang di contoh kedua itu akarnya harus kita ubah dulu. Kan kalau akar dari 3 dari akar pangkat 3 dari 7x pangkat 4 itu berarti artinya 7x pangkat 4 per 3. Itu nanti soalnya sama aja sebelumnya. Terus untuk yang contoh ketiga ini kita harus kalikan dulu ke dalam kalinya yang seperti pelangi itu ya, x dikali 2x kemudian x dikali 3. Nanti baru kita integralkan satu demi satu sukunya. Dan jangan lupa di akhir plus c semua. Selanjutnya kita akan belajar tentang integral tentu. Nah integral tentu ini sama aja kayak integral tak tentu tadi, cuma bedanya dia ada batasnya, batas atas dan batas bawah. Nah x sama dengan b itu batas atas, x sama dengan a itu batas bawah. Nah di situ setelah kita integralkan itu akan mendapatkan hasil nih kayak tadi, turunan dari fx itu kan f aksen x ya. Nah terus itu diintegralkan maka menjadi fx. Nah kita langsung masukkan aja batas atasnya b, batas bawahnya a. Nah x nya kita ganti dengan b, x nya kita ganti dengan a, kemudian dikurangkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Nah ini yang pertama nih, integral dengan batas atas 2 dengan batas bawah min 2 terhadap dx. Jadi integralnya itu kita mau cari 8x kuadrat min 12x kuadrat. Nah caranya pertama sama kayak integral yang tak tentu. Kita integralin dulu kan, 8 per 3 x pangkat 3 dikurang 4 x pangkat 3 plus c. Nah setelah itu x nya itu kita ganti dengan min 2 dan 2. Yang pertama kita ganti 2, kemudian dikurang dengan kita ganti dengan min 2. Nanti teman-teman coba dan hasilnya nanti sama dengan 128 per 3 dikurang 64. Begitu juga dengan yang contoh kedua dan juga contoh ketiga. Contoh ketiga ini yang kayak tadi dikalikan ke dalam dulu, baru kita integralkan, kemudian kita masukkan x nya yang sesuai diminta, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, seperti itu. Nah untuk sifat-sifat integral sendiri seharusnya teman-teman
nggak asing ya kalau kita udah bisa tadi integral tentu pasti sifat integralnya sudah ingat gitu, nggak perlu dihafal pasti. Nah, untuk yang pertama itu ketika ada koefisien di depan fungsi itu kita bisa taruh kan itu di depan integralnya gitu, jadi nggak langsung integral ya, karena langsung bisa gitu kita integralkan yang fungsinya aja. Kemudian untuk ada fungsi ditambah fungsi atau dikurang fungsi kemudian diintegralkan itu satu-satu ya, kita buat integral dari fx berapa, integral dari dx berapa. Nah kalau ini yang sifat ketiga ini mungkin harus teman-teman ingat, ketika ada integral fx dengan batas atas b, batas bawah b itu akan sama dengan dari minus integral fx dengan batas atas a, batas bawah b. Nah ini teman-teman perhatikan ya, perubahan a sama b nya dibalik ya, karena dia minus integral itu sama dengan integral yang biasa, tetapi batas atas batas bawahnya ditukar. Terus ketika ada batas atas dengan batas bawah sama, a dengan a itu akan menghasilkan 0 gitu. Kemudian untuk sifat yang kelima itu ketika ada batas atasnya p, batas bawahnya a dari suatu fungsi ditambah batas atasnya b, batas bawahnya p dari suatu fungsi yang sama, itu kita bisa coret situ logikanya, kita coret nilai p nya, maka menjadi batas atas b, batas bawah a dari fx terhadap dx. Nah untuk yang terakhir ini hampir sama kayak yang nomor 2 ya, cuma ini ada batas atas dan batas bawahnya. Next kita bahas tentang integral substitusi. Nah integral substitusi ini adalah integral pemisalan. Substitusi kan artinya kayak digantikan ya, jadi kita bisa misalkan gitu. Kita langsung lihat ke contoh soalnya aja. Integral dari 2x plus 4 akar dari 2x kuadrat plus 8x plus 1 terhadap dx. Yang kita misalkan itu adalah yang di dalam akar 2x kuadrat plus 8 plus 1. Kemudian kita misalkan itu, terus kita turunkan 2x kuadrat plus 8x plus 1 itu kok diturunkan kan jadi 4x plus 8, ini turunnya terhadap x ya, berarti du per dx. Nah untuk dx nya sendiri kita bisa tukar tempat nih, dx sama dengan du per 4x plus 8. Nah setelah itu kita tinggal masukkan ke yang awal tadi 2x plus 4, integral dari 2x plus 4 yang akar tadi kan berubah nih menjadi du per 4x plus 8. Nah ini ada akar u, kenapa? Karena yang kita misalkan u itu yang di dalam akarnya, dan itu tetap ditulis. Kemudian 2x plus 4 nya bisa kita coret ya dengan 4x plus 8 tapi menyisakan 2 yang di bawah. Nah setelah itu jadi setengahnya bisa keluar nih, integral setengah integral dari akar du kali du. Nah kemudian mendapatkan hasil seperti itu, 1 per 2 dikali 1 per 1 per 2 plus 1 u pangkat 1 per 2 plus 1, jadi hasilnya sama dengan 3u pangkat 3 per 4 plus c. Nah ini teman-teman coba buat sendiri, ini kan integral dari akar tadi. Teman-teman coba apakah hasilnya benar. Di sini kan jalannya sebenarnya kurang satu langkah nih, nanti kalau misalnya mau tanya boleh tanya ke tutor atau tanya ke aku sendiri boleh. Nah untuk yang contoh kedua itu hampir sama juga, ini juga teman-teman coba ya, supaya di sini bisa melatih latihannya teman-teman gitu sebelum kita membahas latihan soal nanti, sebelum kita mengerjakan latihan soal. Kemudian yang ini juga sama, ada 2 contohnya, jadi teman-teman bisa pelajari sendiri. Teman-teman juga bisa sharing, tukar pikiran, tukar pendapat seperti itu. Dan kita akan bahas tentang integral parsial. Jadi integral parsial ini rumusnya integral dari u dv sama dengan u kali v dikurang integral v dikali du. Masih begini. Nanti teman-teman bisa coba lihat di contoh-contoh soal yang akan aku berikan. Tapi yang harus teman-teman punya konsep lihat deh. Lihat ini artinya itu adalah sebuah akronim dari logaritma, inverse, aljabar, eksponen, dan trigonometri. Artinya untuk menentukan u dan dv nanti kita akan melihat urutannya. Kalau misalnya dia duluan kayak logaritma sama aljabar nih, kan duluan logaritma ya, berarti yang kita jadikan u adalah logaritmanya, yang kita jadikan dv adalah aljabarnya. Begitu juga dengan yang lainnya,
fungsi itu terdiri dari trigonometri sama eksponen. Berarti yang jadi U-nya itu trigonometri, yang jadi dv-nya itu eksponen. Nah, di sini nih contohnya untuk menentukan U, coba kalian lihat dari integral dari x cos x dx. X itu apa? Apakah dia logaritma? Apakah dia inverse? Apakah dia aljabar? Apakah dia trigonometri? Dan apakah dia eksponen? X itu aljabar ya. Kalau cos x itu trigonometri. Antara aljabar sama trigonometri itu yang duluan yang mana? Yang duluan adalah yang aljabar. Berarti yang x ini jadi U. Yang cos x itu jadi dv. Gitu. Kemudian ada lagi nih integral dari 2 ln x dx. Nah, 2 itu adalah termasuk terus ln x-nya juga nanti teman-teman tentukan sendiri. Yang ini juga ya, integral dari x, pangkat x dan cos x dx. Nah, yang cos x tadi udah jelas trigonometri. Sekarang kalian cari pangkat x itu apa? Apakah di logaritma, inverse, aljabar, trigonometri, atau eksponen? Jadi teman-teman pelajari sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat di contoh soalnya. Di sini kita coba yang integral dari 2x cos x dx. Nah, di sini 2x itu adalah aljabar. Nah, ini persis nih sama yang tadi di contoh ini untuk menentukan U-nya. Berarti U-nya itu 2x. Kemudian untuk cos x-nya, cos itu kan trigonometri. Trigonometri sama aljabar itu duluan aljabar urutan P itu. A sama T kan duluan angka. Nah, berarti aljabar U-nya itu 2x, dv-nya itu cos x. Nah, sekarang kita tentukan U, kita tentukan DU, kita tentukan DV, kita tentukan V. Kalau U-nya udah 2x, berarti DU-nya adalah 2dx. Dari mana? Turunan dari 2x berapa? Kalau hitungan dari x, turunan dari 2x kan 2, berarti DU-nya itu 2dx. Kenapa ada dx-nya? Karena kita mau karena kita tadi turunannya terhadap x gitu. Nah, kemudian DV sama dengan cos x dx. Semua ya itu ya. Dari nggak cuma cos x aja tapi cos x dx. Nah, untuk v-nya sendiri itu adalah sin x karena sin ketika diturunkan itu kan jadi cos. Nah, istilahnya seperti ini. Sin x plus c. Nanti kita masukkan rumus saja. Integral dari u dv sama dengan uv. U-nya jadi 2x. V-nya sin x plus c. Tapi sin x aja sih nggak apa-apa. Jadi kurang integral dari integral dari v dv. V-nya adalah sin x, dv-nya adalah V-nya sin x ya, du-nya adalah 2. Nah, maka dapatnya integral 2 sin x dx. Nah, integral 2 sin x dx itu hasilnya adalah minus 2 cos x. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 2x sin x plus 2 cos x plus c. Untuk integral parsial seperti itu. Nah, ini adalah contoh latihan soal yang nanti kalian kerjakan unitnya hari ini pukul 23.59 disubmit di Classroom seperti biasa. Ada 4 soal masing-masing. Itu berhubungan dengan yang pertama integral tak tentu, yang kedua ini integral tentu, yang ketiga itu substitusi, integral substitusi, yang keempat adalah integral parsial. Selamat mengerjakan ya. Nanti pokoknya kalau ada yang nggak ngerti atau penjelasan dalam video ini kurang jelas atau masih samar-samar, blur, kalian bisa tanya-tanya ke tutor kalian masing-masing ataupun ke aku sendiri juga boleh. Itu tujuan kami memfasilitasi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.